akan membahas tentang masalah publik, tentunya di tema pelayanan publik ya teman-teman. Tapi kali ini aku nggak sendiri lagi, aku ditemani oleh kakak-kakak yang cantik-cantik nih. Boleh dong kenalan terlebih dahulu. Terima kasih sebelumnya ya. Perkenalkan, nama saya Risma Maria. Saya berdomisili di Kabupaten Serang. Oke, kalau sebelahnya? Oke teman-teman, perkenalkan saya Damelia. Saya berdomisili dari Kabupaten Lebak. Apa kabar nih? Udah sarapan belum? Alhamdulillah baik ya. Sebenarnya belum sarapan ya kalau boleh jujur. Belum sarapan? Iya. Wah, padahal pembahasan kali ini tuh agak berat ya. Agak ya. Mas tenangnya kenapa belum sarapan? Mungkin karena kita terlalu bersemangat gitu melakukan podcast ini. Iya. Kalau gitu mungkin langsung aja kali ya. Nah, pembahasan kita nih apa sih? Kalian mau membahas tentang apa di pelayanan publik ini? Ada masalah apa sebenarnya? Jadi kita tuh ingin membahas tentang di mana sih masyarakat Kota Serang ini masih kurang melek digital tentang adanya aplikasi Smart Dukcapil ini yang diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang. Ya, lagi-lagi masalah tentang literasi digital gitu ya. Alasan kami memilih Disdukcapil Kota Serang sendiri karena Disdukcapil ini kan merupakan sangat penting, dinas yang sangat penting gitu kan dalam pelayanan publik gitu kan ya, karena dengan pengelolaan administrasi kependudukan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari gitu. Jadi selain itu juga implementasi akan Smart Dukcapil ini menarik perhatian para masyarakat Kota Serang sendiri untuk menghadapi berbagai tantangan seperti literasi digital gitu. Oh, jadi apa tadi Smart Dukcapil? Itu bentuknya aplikasi. Dan udah bisa diakses oleh masyarakat. Sudah. Oke. Nah, tapi adanya Smart Dukcapil ini tuh sebenarnya untuk apa? Apakah apa aja sih layanan yang diberikan gitu? Layanan yang diberikan itu ya untuk mengajukan dokumen ya seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran, dan lain sebagainya gitu. Oh gitu. Tapi apakah aplikasi ini tuh menggantikan tatap muka secara langsung ya antara masyarakat yang mau mendaftarkan dirinya ke dinas tersebut gitu? Nah, betul sekali ya, tentu di era digitalisasi ini kita tuh tahu bahwa teknologi itu sangat berperan besar dalam mempermudah segala urusan kita di berbagai bidang kehidupan. Salah satu itu di pelayanan publik. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 itu tentang administrasi kependudukan, dalam pemanfaatan teknologi informasi itu untuk membantu masyarakat. Nah, ini tuh menuntut pemerintah daerah itu akan menciptakan inovasi baru dalam pelayanan administrasi kependudukan yang berbasis digital. Nah, dalam hal ini tuh pemerintah Kota Serang ini melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu sudah menciptakan satu aplikasi, itu Smart Dukcapil. Nah, yang dimana aplikasi ini merupakan platform yang dirancang itu untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan seperti KTP, KK, kelahiran ataupun dokumen kependudukan lain itu secara online. Nah, tujuannya itu adalah agar masyarakat itu dapat mendapatkan layanan di Dukcapil itu tanpa perlu datang langsung ke kantor, karena yang dimana kalau kita datang ke kantor itu kan pasti waktunya itu terbatas, hanya sebatas jam kerja. Nah, itu jadi tidak semua yang mengantri untuk mengurus dokumen itu dapat melayani pada hari itu juga, bisa dioper kepada hari kemudian. Nah, tentunya dengan aplikasi itu akan lebih praktis dan lebih efisien. Oke, tapi namanya suatu program gitu ya yang dikeluarkan pemerintah, pasti ada aja nggak sih kendalanya? Nah, itu tuh apa yang dihadapi oleh Disdukcapil sendiri gitu terkait dengan kendala-kendala dari adanya program ini? Ada nggak sih? Betul sekali Maria, memang ini memang bagian dari masalah dalam pelayanan publik. Kendala utama yang munculnya itu adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital. Nah, bagi sebagian besar masyarakat yang sudah familiar dengan smartphone yang canggih itu, mungkin aplikasi Smart Dukcapil ini itu bisa dimanfaatkan dengan mudah. Nah,
khususnya bagi generasi milenial atau Gen Z seperti kita ini yang sudah dapat dikatakan sudah cakap menggunakan teknologi, itu akan merasa sangat terbantu gitu dengan adanya aplikasi ini. Apalagi bagi mereka yang memiliki pekerjaan, yang tidak memiliki waktu senggang untuk mengurus dokumen, itu akan cenderung lebih memilih menggunakan aplikasi ini daripada data langsung. Nah, tetapi bagi masyarakat yang belum terlalu melek digital ini malah menjadi kendala yang cukup signifikan gitu. Berarti emang ada beberapa tantangan yang dihadapi juga ya karena adanya program ini, terutama masyarakat yang belum melek digital. Nah, kalau kita bergeser ke perspektif dari masyarakatnya sendiri, apakah dengan adanya program ini gitu, apakah sesuai dengan harapan mereka? Apakah kendala-kendala mereka itu tuh teratasi gitu dengan adanya peluncuran dari Smart Dukcapil ini gitu ya? Sebenarnya sih semenjak dioperasikannya Smart Dukcapil ini kan Smart Dukcapil ini kan diluncurkan pada tahun 2017 ya. Oh, berarti udah ya udah lama ya. Baru ini ya, betul banget. Kan aplikasi ini tuh berdasarkan data yang kita tahu gitu ya. Kita dapat dari 2017 sampai 2021 itu kan terdapat hanya 15.000 orang yang menggunakan aplikasi Smart Dukcapil ini. Nah, pada tahun sekarang ini 2024 ini sudah lumayan meningkat sekitar 28.000 orang yang mengakses aplikasi Smart Dukcapil ini. bagus loh, berarti ada peningkatan. Iya. Tapi dalam peningkatan ini dari 28.000 orang itu hanya sekitar 23.000 orang yang mengajukan dokumen gitu. Jadi sehingga aplikasi ini itu belum bisa dimanfaatkan gitu secara optimal dan membuat masyarakat itu lebih memilih datang langsung ke dinasnya langsung gitu. Jadi 28.000 ini tadi apa? 28.000 ini orang yang menginstal aplikasi ini. Oh, yang menginstal, tapi iya. yang menggunakannya itu hanya 23.000. Iya. Jadi kan berdasarkan hasil wawancara kami di masyarakat Kota Serang ini. Oh, sempat wawancara juga? Iya, sempat wawancara. Jadi mereka tuh lebih memilih datang langsung karena istilahnya tuh kalau kita datang langsung itu kita dilayani langsung oleh petugasnya gitu. Jadi kita menginput data itu data yang diinput itu oleh petugas gitu kan. Jadi kita tidak khawatir tidak capek gitu untuk menginput data. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan aplikasi Smart Dukcapil ini, kita menginput data sendiri gitu kan. Jadi kayak masih mungkin kalau misalnya istilahnya kalau kita tidak sering menggunakan aplikasi digital itu kan pasti keliru akan iya. Tapi ada nggak sih sosialisasi untuk masyarakat untuk menggunakan aplikasi ini gitu? Ada nggak dari dinas itu sendiri? Berdasarkan hasil data pengamatan itu sebenarnya ada, tapi belum merata gitu. Jadi masih banyak masyarakat yang belum tahu gitu akan aplikasi Smart Dukcapil ini. Berarti memang udah ada upaya dari dinas tersebut, tapi emang belum merata aja. Iya, betul sekali. Nah, terus dampak dari adanya aplikasi ini tuh gimana di masyarakat? Sebenarnya ningkatin nggak sih efektivitas pelayanan si dinas ini, atau justru menimbulkan masalah-masalah lain sebenarnya? Menurut teman-teman nih gimana nih? Efektif gak sih ini tuh? Ya, karena kan melihat dari tujuan ini itu adalah untuk memberikan layanan publik yang efisien dan juga mudah diakses. Namun karena rendahnya literasi digital ini, menjadikan beberapa masyarakat itu tetap memilih untuk datang langsung ke kantor daripada menggunakan aplikasi itu. Nah, berdasarkan data dari Disdukcapil Kota Serang 2023, itu jumlah permohonan yang diajukan ke Disdukcapil selama 3 tahun terakhir itu cenderung lebih banyak secara luring atau secara langsung gitu datang ke kantor daripada. Padahal udah ada ini ya, udah ada aplikasi tadi, tapi masih aja banyak yang datang dan milih langsung datang ke dinas itu untuk mengurus data-data mereka. Iya, betul. Terus ditambah masih kurangnya sosialisasi, ditambah akses internet yang terbatas gitu. Aplikasi ini kan memerlukan koneksi internet yang stabil kan. Jadi sementara di beberapa wilayah Kota Serang ini masih ada kendala tersebut gitu. Jadi ya selain itu juga kan masyarakat juga sering mengalihkan
lebih mengeluh gitu, seperti wawancara yang dilakukan gitu kan, masih banyak masyarakat Kota Serang yang menyatakan bahwa ada yang belum tahu gitu tentang aplikasi Distrik Smart Dukcapil ini gitu tuh. Terus intinya itu sosialisasi itu sosialisasi dari pemerintah itu ya sangat dibutuhkan gitu tuh. Tetapi karena masih banyak masyarakat Kota Serang yang belum tahu gitu. Oke, tapi aku mau tanya nih, aku penasaran sama teman-teman. Teman-teman sebenarnya udah nyobain belum aplikasi dari Smart Dukcapil tersebut? Sebenarnya kita udah mengakses gitu. Ya sebenarnya mudah, tetapi ya mungkin emang hanya prosesnya aja yang agak lama gitu. Oh gitu, ini proses lama karena apa kira-kira teman-teman tahu nggak? Maksudnya karena memang di situnya antri juga di dalam aplikasinya itu, atau ada hambatan lain gitu kayak susah? Sebenarnya sih kalau kita lihat ya dari aplikasi sendiri, setiap harinya itu kalau dari aplikasi Smart Dukcapil ini nggak lebih dari 10 orang yang mengajukan dokumen gitu. Karena emang masyarakatnya sendiri lebih milih datang langsung gitu tuh. Jadi ya mungkin ya itu sih karena terbatas internet, akses internet juga mungkin ya, karena dan masyarakat juga belum mengerti gitu akan cara menggunakannya gitu. Ada kendala lain nggak sih selain dari literasi digital, terus masalah tentang akses internet, itu ada kendala lain nggak? Sebenarnya hanya itu aja sih, karena emang pemerintahnya aja yang kurang sosialisasi nggak sih? Betul. Oke, nah kalau dari pendekatan langsungnya gitu dari Dinas Dukcapil sendiri ke masyarakat, itu tuh gimana? Efektif nggak sih? Kalau menurut aku sih ya belum terlalu efektif ya, karena dari pemerintahnya sendiri belum terlalu merata gitu akan sosialisasi ini kan, yang dimana kan bisa membuat masyarakat awam gitu tuh akan teknologi ini untuk memahami aplikasi Smart Dukcapil ini gitu. Jadi jika masyarakat bisa mendapatkan, mungkin dengan adanya sosialisasi gitu tuh, jika masyarakat itu kan bisa mendapatkan pendampingan langsung, kayak misalnya gitu tuh mengadakan sosialisasi di balai desa gitu ya balai desa masing-masing gitu tuh. Itu tuh akan membuat masyarakat itu lebih memahami dan percaya diri untuk menggunakan aplikasi Smart Dukcapil ini gitu. Oke, untuk meningkatkan pelayanannya gitu, apakah ada alternatif lain menurut kalian? Menurut kami sih selain sosialisasi tadi yang sudah disebutkan secara langsung, itu pemerintah perlu membentuk badan khusus untuk menangani secara langsung mengenai implementasi aplikasi ini gitu. Emang belum ada badan khusus untuk yang Dari yang kami ketahui bahwa belum ada sih sampai sekarang. padahal aplikasinya udah diluncurin dari 7 tahun yang lalu. Iya, belum ada yang khusus untuk menangani hal tersebut gitu ya. Iya benar-benar. Soalnya ya mungkin karena keterbatasan juga nggak sih. Terus tadi lanjut ya, sempat potong. Gimana nih kira-kira dari perspektif kaedah gitu? Ya, seperti yang sudah saya sebutkan, perlu sih membentuk badan khusus untuk menangani masalah tersebut, untuk secara langsung mengawasi implementasi aplikasi tersebut itu, agar masyarakat itu dapat dipastikan bahwa benar-benar mendapatkan informasi yang sesuai dan selalu dalam pengawasan dari pihak yang berkewajiban. Gitu. Oke, dari perspektif kakak-kakak sekalian nih, apakah langkah-langkah yang akan diterapkan ini tuh kedepannya bakal memperbaiki pelayanan di Kota Serang ini sih, pelayanan publik ini? Sebenarnya menurut kami sih langkah-langkah ini tuh iya bisa efektif sih. Soalnya kan semua masyarakat gitu, termasuk yang kurang melek digital sendiri gitu tuh bisa mengakses layanan Smart Dukcapil ini gitu dengan mudah, yang dimana kan akan mengurangi waktu tunggu gitu kan. Kalau misalnya kita datang langsung ke dinas gitu kan, otomatis kita lebih memakan waktu gitu kan. Jadi dengan adanya
langkah-langkah ini tuh bisa mempersingkat waktu lah. Iya sih. Iya, efisiensi. Iya, lebih Juga efisiensi ya. gitu tuh, bisa mempermudah administrasi kependudukannya gitu dan bisa meningkatkan kepuasan masyarakat secara keseluruhan gitu. Bener banget sih, setuju. Apa mungkin nanti aku rekomendasiin juga kali ya untuk adik-adik aku yang mungkin belum, itu bisa untuk KTP juga kan tadi ya? Iya, bisa betul. Ya mungkin nanti dia bikin KTP coba gitu dari aku tadi smart Cara iya. Banget. Mungkin teman-teman di rumah juga bisa cobain kali Iya, ya. betul. Oke. Nah mungkin ada closingan statement nih dari kakak-kakak sekalian terkait pembahasan kita yang cukup menarik ya ternyata tentang smart capil. Tentu saja saya untuk semuanya saya ingin mengajak kepada teman-teman itu untuk tidak ragu gitu untuk mencoba aplikasi-aplikasi yang dirancang oleh pemerintah. Nah, seperti aplikasi Smart Dukcapil ini. Nah, aplikasi itu hadir untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri lama di kantor Dukcapil. Nah, dengan memanfaatkan layanan ini kita bisa menghemat waktu dan juga tenaga dalam mendapatkan pelayanan administrasi. Oke, dari Karisma ada closing statement gak nih untuk teman-teman sekalian? Sebenarnya untuk pemerintahnya sih. Apa tuh? Jadi kalau bisa tuh pemerintahnya tuh lebih mensosialisasikan lagi gitu tuh, karena agar masyarakatnya juga gitu bisa mudah mengakses gitu. Oke, sebenarnya jadi nggak sabar sih mau nyobain Smart Dukcapil kan